Jutaan ikan di Bengawan Solo, Bojonegoro mati. Sejumlah logistik pemilu 2024 mulai datang di gudang KPU Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali pakai informasi aktual Sketsa Bengawan, hadir dengan serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Ayun Saritilawah, inilah Sketsa Bengawan untuk Anda. Pemirsa, kami awal informasi yang pertama. Air sungai Bengawan Solo di Bojonegoro mengeluarkan bau busuk. Diduga air di sungai terpanjang sepulau Jawa ini tercemar limbah. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya ledakan populasi eceng gondok. Kondisi tersebut membuat jutaan ikan mati. Air sungai Bengawan Solo di Desa Pilangsari, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan bau tak sedap. Kondisi tersebut sudah berlangsung sejak 3 hari terakhir. Keluarnya bau busuk dibarengi dengan matinya ikan yang diperkirakan mencapai jutaan, terutama ikan yang masih kecil, seperti ikan wader, tawes, keting, serta beragam jenis ikan kecil lainnya. Warga menduga matinya ikan dan bau tak sedap disebabkan air sungai tercemar limbah. Selain itu, dampak adanya blooming atau ledakan populasi eceng gondok di kawasan hilir yang menutup permukaan sungai dinilai juga memperburuk kualitas air di sungai terpanjang sepulau Jawa ini. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan Universitas Bojonegoro beberapa waktu lalu yang menunjukkan kadar oksigen air di bawah eceng gondok sangat rendah. Hal itu lantaran sinar matahari tak bisa masuk ke dalam air. Air sungai yang tak bisa mengalir deras kian memperparah buruknya kualitas air. Hal tersebut disebabkan pintu bendung gerak di wilayah hilir hanya satu pintu yang dibuka, itu pun hanya sedikit. Tadi pagi, Mas. Tadi pagi ya? Gitu. Itu kalau ikan apa aja Mas yang kelihatan? Ikan apa ya? Ikan petek, wader. Wader tuh. Ini tapi ya masih anak-anakan gitu. Yang kecil-kecil ya? Iya. Ini kira-kira kenapa Mas sih kalau kan? Kurang tahu kalau itu ya. Kadang kayak apa? Limbah gitu. Atau pergantian air kadang. Tapi memang baunya gak enak ya? Ya ini kan udah ada yang mati ini. Jadi pagi itu masih banyak ditangkap itu bisa. Ini sekarang mati semua ya kayaknya? Iya. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Pemkab Bojonegoro Dandi Suprayitno mengatakan jika pihaknya telah mengambil sampel air untuk dilakukan uji laboratorium, hasilnya akan keluar selama 10 hari. Namun dugaan sementara matinya ikan disebabkan sejumlah faktor seperti fenomena saat memasuki musim hujan serta rendahnya oksigen akibat blooming atau ledakan populasi eceng gondok yang menutup permukaan sungai terpanjang di Pulau Jawa ini. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, jari tangan seorang pria di Kabupaten Tuban terluka hingga membengkak akibat terjepit cincin yang dipakai bertahun-tahun. Pelepasan cincin menggunakan alat pemotong besi berlangsung dramatis selama hampir 1 jam. Jari tangan Agus Daryono, warga desa Blurejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, terluka hingga membengkak akibat terjepit cincin yang dipakai bertahun-tahun. Sambil memegang tangan kanannya, pria 50 tahun ini mendatangi posko damkar Kecamatan Rengel untuk meminta tolong melepas cincin tersebut. Jari telunjuk Agus terjepit cincin kenang-kenangan semasa muda yang dipakai bertahun-tahun tanpa pernah dilepas. Namun rasa sakit baru dirasakan Agus sejak sepekan terakhir. Proses pelepasan cincin berlangsung cukup dramatis. Sedikit saja meleset, pemotong besi yang digunakan petugas damkar memotong cincin dapat melukai jari tangan. Setelah hampir 1 jam, petugas akhirnya berhasil melepas cincin dari jari tangan Agus. Kami seperti biasa menggunakan gerinda kecil untuk mengambil cincin atau memutus cincin tersebut karena memang kondisinya harus dilepas. Itu tangannya sudah sampai membengkak? Iya, tangannya sudah membengkak
dan ini baru melapor tadi pagi, sehingga kami segera bergerak dan kami libatkan tidak hanya dari posko Rengel tapi juga dari posko Singgahan. Proses pelepasan sampai berapa menit? Untuk proses pelepasan ini karena orangnya juga sangat akomodatif ya, dan responnya baik, tidak ada perlawanan. Kalau yang kemarin yang ODGJ itu kan ada perlawanan dan sebagainya. Ini cepat, sekitar 30-40 menit kami coba selesaikan. Menurut orangnya itu sudah berapa lama dipakai? Kalau informasi dari orang tersebut, kalau pakai cincinnya sudah lama ya, tapi baru terasa di 1 minggu terakhir ini. Di 1 minggu terakhir. Meski mengalami bengkak dan membiru, cincin tidak sampai melukai jari Agus. Setelah cincin terlepas, Agus diminta untuk segera istirahat pulang dan mengobati jarinya yang bengkak. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, puluhan panel penerangan jalan umum PJU milik Pemkab Bojonegoro hilang dicuri. PJU yang hilang tersebut tercatat sebanyak 38 panel berada di 6 kecamatan di Bojonegoro. Akibat pencurian tersebut kerugian ditaksir mencapai 58 juta rupiah. Aksi pencurian komponen di dalam panel kontrol penerangan jalan umum atau PCU semakin marak terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Hingga saat ini tercatat sebanyak 38 panel PCU di 6 kecamatan di Bojonegoro hilang dicuri. Kabid PJU dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dinas PKP Cipta Karya Bojonegoro Sarifudin mengatakan panel kontrol PJU yang hilang tersebar di 16 kecamatan. Masing-masing berada di kota Bojonegoro sebanyak 13 titik panel, Kecamatan Malo dan Kecamatan Trucuk 8 titik, Kecamatan Kapas serta Kecamatan Dander ada sebanyak 5 titik, dan di Kecamatan Kasiman 12 titik. Sarifudin menambahkan keseluruhan komponen panel PJU yang hilang dicuri berupa timer dan kontraktor elektrikal. Akibat pencurian ini, Pemkab Bojonegoro mengalami kerugian sekitar 58 juta rupiah. Pasalnya harga setiap satu komponen panel kontrol PJU berkisar 1,5 juta hingga 3 juta rupiah. Kasus pencurian ini pun sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Sementara panel kontrol PJU yang hilang sudah dilakukan pemasangan ulang. Guna menghindari kasus serupa terjadi, diberikan pengamanan tambahan berupa kunci pengaman ganda. Yang hilang diberitakan 38-an. Sekarang sudah kita perbaiki sama tim-tim kita di lapangan. Sejak itu sudah nyala semua. Jadi selama 3 hari kita perbaiki dengan komponen yang kita punyai. Terus sekarang ini kita pengamanannya kita kasih kunci, itu kunci rahasia. Jadi mungkin kalau bukannya petugas kita, jadi nanti tidak bisa membuka. Gitu. Setiap satu itemnya itu berkisar berapa Pak nominalnya? Satu item box itu kira-kira sekitar 1,5 juta. Karena yang mahal kan timernya sama kontraktor. Kabid PJU dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dinas PKP Cipta Karya menghimbau jika masyarakat mengetahui ada oknum dicurigai melakukan pengecekan maupun membongkar PJU untuk segera melapor. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, sejumlah logistik pemilu 2024 mulai datang di gudang KPU Kabupaten Tuban. Informasinya hadir sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sejumlah logistik pemilihan umum serentak 2024 mulai tiba di gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban. Logistik yang datang ini merupakan logistik pengadaan dari KPU setempat.
sedangkan logistik dari KPU Pusat hingga kini belum datang. Logistik untuk pemilihan umum serentak 2024 mulai tiba di gudang Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tuban di Jalan Manunggal, Kelurahan Gedong Ombo, Kecamatan Semanding, Tuban pada Kamis sore. Petugas dari KPU dan Bawaslu langsung melakukan pengecekan terhadap logistik yang datang. Sekretaris KPU Kabupaten Tuban, Ahmad Fahrudin, mengatakan kedatangan logistik pemilu 2024 ini merupakan yang perdana. Di antaranya bantalan alat coblos, ballpoint, spidol, lem perekat, ATK, karet pengikat, hingga berbagai jenis plastik. Logistik yang datang ini merupakan logistik pengadaan dari KPU Tuban, sedangkan logistik dari KPU Pusat hingga kini belum datang. Namun rencananya logistik seperti bilik suara hingga tinta dari KPU Pusat juga akan segera tiba di gudang KPU Tuban. Sementara itu untuk penyortiran logistik pemilu 2024 baru akan dilakukan KPU Tuban pada bulan Januari 2024 mendatang. Ini berupa alat coblos dan bantalan dan ATK. ATK. Ini berarti baru perdana Pak ya ada kedatangan logistik ini? Ini pengadaan logistik yang pengadaan kita sendiri. Oh, pengadaan sendiri. Pengadaan oleh KPU Tuban. Nanti mungkin beberapa hari lagi ada bilik suara, tinta dan lain sebagainya. Yang dari KPU RI belum ada Pak berarti ya? Belum ada kedatangan ya? Belum. Pak, nanti ini selanjutnya seperti apa Pak untuk penyortiran dan lain sebagainya mungkin? Penyortiran nanti kita laksanakan sekitar Januari Pak, setelah seluruhnya. Atas kedatangan logistik ini, Bawaslu Tuban menghimbau kepada KPU Tuban untuk benar-benar menyiapkan gudang yang layak digunakan. Hal ini untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti banjir hingga kebakaran, sehingga tidak berpotensi mengganggu jalannya tahapan pemilu 2024. Kami mengimbau kepada KPU Kabupaten Tuban untuk menyiapkan gudang yang benar-benar layak untuk penampungan logistik. Ini baru sebagian kecil yang datang, sehingga nanti kalau logistik yang lain datang, mohon untuk disiapkan tempat yang layak. Terkait utamanya nanti dengan kotak suara, kemudian bilik suara, dan juga perlengkapan logistik lainnya. Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro menerima dana hibah sebesar 81 miliar rupiah. Anggaran dari APBD Kabupaten setempat tersebut diperuntukkan untuk Pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Meski pemilihan kepala daerah Pilkada serentak masih berlangsung pada November tahun 2024 mendatang, namun Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bojonegoro sudah mengajukan anggaran untuk pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak untuk pemilihan bupati dan gubernur tersebut. Ketua KPU Bojonegoro Fatur Rohman mengatakan, sesuai arahan dari KPU Provinsi Jawa Timur, pihaknya telah mengajukan anggaran pemilu kada serentak tahun 2024 kepada pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 81 miliar rupiah. Pengajuan tersebut telah disetujui tim anggaran pemerintah daerah sesuai dengan jumlah yang diajukan. Bahkan penjabat bupati dan ketua KPU Bojonegoro juga telah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah atau NPHP di Pendopo Pemkab Bojonegoro. Anggaran 81 miliar rupiah bersumber dari APBD tahun 2023 dan 2024, sebagian besar diperuntukkan untuk gaji ad hoc atau panitia pemilihan. Mulai dari KPU Kabupaten, Kecamatan, Desa hingga tingkat TPS. Prosentasinya diperkirakan mencapai 60%, sedangkan sisanya untuk biaya kegiatan dan pengadaan logistik. Sementara untuk pemilu legislatif dan presiden serentak pada Februari 2024 mendatang, seluruh anggaran berasal dari KPU Pusat. Saat ini, pihak KPU Bojonegoro telah melakukan berbagai kesiapan seperti deklarasi pemilu damai, kesiapan kampanye, hingga logistik pemilu. Ajuan kami sekitar 81,5 sekian. Kita 81 eman. Itu untuk pilkada Pak ya? Untuk pilkada. Kalau untuk pemilu yang serentak ini? Untuk pemilu ini kita anggarannya dari KPU Pusat. Ini dari pusat. Ya kami berharap ada
kerjasama dari semua pihak. Prinsipnya di KPU itu dalam konteks penganggaran untuk pemilu itu ada anggaran untuk dari pusat, dan kalau pilkada itu dari kabupaten. Dan tidak menutup kemungkinan untuk pemilu kalau Pemda ada kegiatan sosialisasi tentang pemilu kita, ya alhamdulillah, itu silakan. Pak, itu sebenarnya porsinya untuk apa Pak ya, anggaran yang itu? Secara umum yang tinggi kita itu untuk gaji ad hoc. Jadi kita gaji ad hoc itu panitia penyelenggara di tingkatan kecamatan dan di tingkatan desa, dan untuk KPPS. Jadi Linmas seperti itu, PPDP. Jadi secara anggaran terbesar strukturnya ada untuk kegiatan penghonoran panitia ad hoc pilkada. Sampai berapa persen? Nyampe sekitar 60%. Samsul Alim, CTV, Bojonegoro. Beralih ke berita lainnya pemirsa, KPU Tuban menggelar bimbingan teknis terkait penggunaan sistem informasi kampanye dan dana kampanye kepada partai politik peserta pemilu 2024. Penggunaan sistem yang disebut KPU dengan SIKA-DK ini diharapkan bisa mempermudah peserta pemilu dalam melakukan pelaporan informasi dan dana kampanye. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban menggelar bimbingan teknis penggunaan sistem informasi kampanye dan dana kampanye kepada partai politik peserta pemilu 2024 di kantor KPU setempat di Jalan Pramuka Tuban, Kamis siang. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh operator partai politik. Dalam BIMTEK ini, mereka diberikan bekal terkait mekanisme hingga teknis penggunaan sistem informasi kampanye dan dana kampanye. Penggunaan sistem yang disebut KPU dengan SIKA-DK ini diharapkan bisa mempermudah peserta pemilu dalam melakukan pelaporan informasi dan dana kampanye. Laporan dana kampanye ini sangat penting lantaran saat mengakhiri masa kampanye, peserta pemilu harus menyerahkan laporan akhir, yaitu laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye LPPDK yang akan disampaikan kepada kantor akuntan publik untuk dilakukan audit. Dengan menggunakan sistem informasi kampanye dan dana kampanye SIKA-DK milik KPU Pusat ini, partai politik bisa secara mandiri menginput atau menata kelola sistem informasi berkaitan dengan dana kampanye. Kegiatan hari ini adalah kegiatan BIMTEK untuk admin partai politik peserta pemilu berkaitan dengan SIKA-DK, yaitu sistem informasi kampanye dan dana kampanye. Tujuannya untuk apa sih Pak? Kegiatan SIKA-DK ini SIKA-DK ini merupakan aplikasi yang memudahkan partai politik peserta pemilu untuk melakukan pelaporan kegiatan kampanye, pelaporan dana kampanye, dan audit dana kampanye. Harapannya Pak dengan kegiatan ini Pak? Dengan kegiatan ini, partai politik lebih memudahkan untuk melakukan pelaporan kegiatan kampanye. Misal dia membuat sebuah kegiatan kampanye di luar, misalkan pertemuan terbatas, itu bisa langsung dilakukan pelaporan di dalam SIKA-DK tersebut, mengupload foto dan kegiatan yang lainnya di SIKA-DK. Sekedar diketahui, tahapan kampanye partai politik dan caleg peserta pemilu 2024 akan dimulai pada 28 November 2023 hingga terakhir 10 Februari 2024 mendatang. Kampanye tersebut meliputi pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, hingga pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum. Husni Mubarok, CTV, Tuban. Uji coba Persibo Bojonegoro libas tim bakat muda 8-0. Informasinya hadir usai jeda, kami segera kembali. Pemirsa, Anda masih di Sketsa Bengawan. Jelang gelaran kompetisi Liga 3 Jawa Timur, Persibo Bojonegoro melakukan uji coba melawan tim bakat muda.
pertandingan yang berlangsung di Stadion Legend Haji Sudirman Bojonegoro tersebut, Persibo berhasil melibas tim bakat muda dengan skor 8-0. Berbagai persiapan terus dilakukan Persibo Bojonegoro untuk mengarungi kompetisi Liga 3 Jawa Timur yang akan bergulir bulan Desember 2023 mendatang. Pada Jumat pagi, Persibo melakoni laga uji coba melawan tim bakat muda di Stadion Legend Haji Sudirman Bojonegoro. Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan pemain sekaligus sebagai langkah awal sebelum menjalani kompetisi Liga 3 Jawa Timur. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, tim berjuluk Laskar Angkring Dharma ini langsung menggempur pertahanan tim bakat muda. Serangan demi serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh pemain Persibo Bojonegoro. Sejumlah peluang berhasil didapatkan namun belum membuahkan hasil. Gol pertama Persibo baru tercipta lewat tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain Persibo dan disusul 2 gol tambahan di penghujung babak pertama. Di babak kedua, tim asuhan Adnan Mahing semakin bermain menekan. Sejumlah pemain tim bakat muda dibuat kewalahan dengan bermain bertahan di area permainannya. Sejumlah gol tercipta di babak kedua ini melalui sepakan pojok, tendangan di dalam kotak penalti, dan gol dari kerjasama tim yang ciamik. Hingga peluit akhir babak terakhir dibunyikan, skor 8-0 untuk kemenangan Persibo Bojonegoro. 8 gol yang tercipta masing-masing dilesakkan oleh Diego Banowo 3 gol, Faizul 2 gol, Bayu Nugroho, Taufik dan Fatah Aji masing-masing 1 gol. Baik Coach, bagaimana tanggapannya terkait untuk pertandingan pada pagi hari ini? Untuk uji coba hari ini memang kita baru uji coba yang pertama. Masih ada banyak kekurangan yang harus kita lakukan ke depannya. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik dan lebih bagus lagi. Ini ke depannya akan berlatih tanding dengan siapa lagi? Ada beberapa yang kita akan berkomunikasi untuk uji coba. Nanti akan kita lakukan itu. Mungkin ada 2-3 kali akan kita lakukan. Dengan yang divisi 3 juga? Klub dari divisi 3 atau? Insya Allah mudah-mudahan ada dapat yang Liga 3. Di Kediri atau di mana? Nanti lihat ya. Masih lihat ya? Masih dijadwalkan ya? Sejauh ini tim Persibo Bojonegoro sudah menetapkan nama sejumlah pemain, diantaranya 8 pemain lokal. Sementara untuk pemain senior sudah ada 6 pemain dan ada 1 pemain lagi yang masih dalam tahap pengamatan. Jika nantinya bagus secara permainan, maka tidak menutup kemungkinan Persibo akan merekrut 1 lagi pemain senior. Edo Jodialdian, JTV Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, rapat paripurna pembahasan rancangan APBD 2024 Kabupaten Ngawi batal digelar. Pasalnya, batalnya rapat tersebut karena tidak dipenuhi quorum atau banyak para wakil rakyat yang tidak hadir dalam rapat tersebut. Dari sebanyak 45 anggota DPRD Ngawi, hanya 20 anggota saja yang menghadiri rapat paripurna pembahasan rancangan peraturan daerah Ranperda tentang APBD Ngawi tahun 2024. Tidak hadirnya 25 anggota DPRD Ngawi ini membuat jalannya rapat harus dibatalkan karena tidak quorum. Ketua DPRD Ngawi Heru Kusnindar menjelaskan sesuai dengan tata tertib jika tingkat kehadiran anggota DPRD tidak memenuhi quorum, maka rapat tersebut tidak boleh dilanjutkan. Rapat paripurna ini rencananya akan kembali digelar dengan jadwal menyusul. Heru menepis jika banyaknya anggota DPRD tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut dipengaruhi oleh faktor persiapan pencalekan pemilu 2024. Jadi paripurna hari ini normatif sebenarnya karena ketidakhadiran itu yang kurang. Baru hadir 25 yang belum hadir, artinya itu belum memenuhi quorum. Ketika tidak memenuhi quorum ya maka rapat itu tidak boleh untuk dilaksanakan sesuai tata aturan kita seperti itu. Nah itu nanti ditunda dulu atau bagaimana Pak? Tunda. Secara teknisnya? Prinsip kan kalau kita berbicara tentang APBD itu kan untuk kepentingan semuanya, termasuk rakyat itu menjadi bagian yang terpenting yang harus kita perjuangkan. Pak, kalau secara normatif untuk teman-teman DPRD itu apa karena sekarang mendekati tahun politik atau seperti apa Pak? Mereka tidak bisa? Saya tidak bisa makna itu seperti itu. Sebenarnya dinamika yang biasa. Dinamika yang biasa ketika dari hasil diskusi kita, beberapa rapat-rapat yang kita lakukan,
itu ada memang beberapa fraksi itu yang kurang pas, kurang match atas beberapa usulan yang harus dilakukan untuk kegiatan di internal DPRD Kabupaten Ngawi. Sementara itu, Wakil Ketua 2 DPRD Ngawi Khairul Anam Mukmin tidak menepis jika saat ini sejumlah anggota DPRD tengah sibuk dan terlibat dalam tim pemenangan Pilpres 2024. Selain itu juga masih ada beberapa program yang dinilai masih belum terakomodir pada APBD 2024. Ya rata-rata teman-teman semua kan karena ini juga terlibat di tim pemenangan gabungan maupun independen juga tidak lepas dari teman-teman DPR, anggota fraksi semuanya masuk di dalamnya. Sehingga kadang mereka datang di kantor tapi mau rapat ini akhirnya kan tidak mulai quorum. Praktisnya seperti itu. Dan juga mungkin barangkali juga APBD ini masih perlu ditata ulang untuk dibicarakan. Mungkin ada 1-2 yang belum dilihat masih harus dibenahi gitu. Ya. Masih perlu dibenahi lah menjelang tahun pemilu, Mas. Mau banyak yang masuk di jenengan tahu semuanya dianggarkan tapi semuanya dimasukkan untuk dana untuk persiapan pilkada juga. Sehingga yang lain yang perlu sudah prioritas tapi kadang perlu kita perjuangkan, mungkin kelalaian di situ perlu juga kita benahi. Pihak eksekutif yang dihadiri oleh Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko mengaku tidak mempermasalahkan pembatalan rapat paripurna tersebut. Terlebih paripurna merupakan domain dari legislatif, maka rapat itu dilaksanakan atau ditunda menjadi domain DPRD. Jadi yang pertama kita hadir memenuhi undangan DPRD. Jadi konteks kita paripurna ini kan domainnya ada di DPRD. Jadi paripurna mau dilaksanakan atau tidak dilaksanakan itu domainnya berada di DPRD. Maka pada kapasitas itu kami mengikuti saja terhadap apa yang menjadi penentuan jadwal dan tahapan oleh DPRD menyangkut tentang agenda pembahasan RAPBD tahun 2024 yang sifatnya ini masih rencana anggaran pendapatan dan belanja tahun 2024. Diketahui hari ini, Kamis 16 November, DPRD Ngawi sedianya menyelenggarakan rapat paripurna Ranperda APBD 2024. Namun karena tingkat kehadiran wakil rakyat tersebut tidak melebihi separuh dari total jumlah kursi di DPRD, maka tidak quorum dan harus ditunda. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Kabupaten Tuban bersama kantor Bea Cukai Bojonegoro untuk mensosialisasikan gempur rokok ilegal. Salah satunya dalam lomba drum band dan paskibra Bupati Tuban Cup di alun-alun Kabupaten Tuban pada Kamis sore. Acara yang digelar dalam rangka Hari Jadi ke-730 Kabupaten Tuban ini juga disisipkan sosialisasi gempur rokok ilegal. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya rokok ilegal dan mencegah peredarannya, serta mengenali ciri-ciri rokok ilegal yang harus dihindari. Kegiatan street parade drum band dan paskibra ini menyedot ribuan penonton. Mereka pun tumpah ruah di sepanjang jalan yang dilalui peserta lomba. Lomba ini dibagi dalam 2 kategori. Untuk drum band kategori TK dilaksanakan pagi hari
dan diikuti sebanyak 21 lembaga, sedangkan sore hari diikuti sebanyak 25 peserta dari jenjang tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Kemudian Paskibra diikuti sebanyak 33 peserta. Kepala Satpol PP dan Damkar Tuban, Gunadi, mengatakan kegiatan ini terlaksana berkat kolaborasi Pemkab Tuban dengan kantor Bea Cukai Bojonegoro. Di samping untuk meningkatkan kreativitas dan rasa kebangsaan para peserta, kegiatan ini juga untuk mensosialisasikan gempur rokok ilegal kepada semua kalangan. Pasalnya, edukasi berkaitan dengan peredaran rokok ilegal yang merugikan negara sangat penting, termasuk konsekuensi hukumnya jika mengedarkan, serta ciri-ciri rokok ilegal berikut cara melaporkannya. Tak hanya dilakukan melalui berbagai event, sosialisasi gempur rokok ilegal ini juga dilakukan dengan pertemuan tatap muka hingga operasi gabungan di toko dan warung. Di samping untuk meningkatkan kreativitas, ya, di samping meningkatkan kreativitas, meningkatkan daya termasuk rasa kebangsaan dari anak-anak sekolah, juga meningkatkan kreativitas. Kemudian di samping itu juga untuk menanamkan bahwa rokok ilegal itu tidak boleh, itu kita tanamkan mulai anak kecil, tidak hanya untuk dewasa, karena diakui atau tidak sekarang ini rokok itu sudah merambah anak sekolah, sehingga harapannya mulai dini kita itu sudah menanamkan jiwa untuk anti rokok ilegal. Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C, Bojonegoro, Kunawi berharap kegiatan sosialisasi gempur rokok ilegal terus dilakukan secara masif. Hal ini agar masyarakat luas semakin paham dan mengerti tentang gempur rokok ilegal, sehingga mereka sadar dan tidak mau lagi memakai, mengedarkan, dan menjualnya. Kami selalu melakukan operasi, ya, baik operasi secara mandiri di kantor pelayanan Bea Cukai Bojonegoro maupun operasi bersama gabungan. Jadi kami melibatkan Satpol PP dengan polisi, terus TNI, termasuk di dalamnya Bea Cukai. Kami ingin bahwa kegiatan gempur rokok ilegal ini, ya, itu bersifat masif, ya. Berarti semua masyarakat memahami, mengetahui bahwa kegiatan gempur rokok itu dilakukan secara bersama-sama. Jadi kita perangi, ya, peredaran rokok yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian masyarakat sadar dan mengerti bahwa tidak mau lagi mengedarkan, memakai maupun menjual dan seterusnya. Lomba drum band Paskibra Bupati Tuban Cup ini dimulai dari alun-alun Tuban, kemudian berjalan melewati Jalan Veteran, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Sunan Kalijogo, dan finish di Kompi Senapan C, Tuban. Sementara itu, para pemenang akan mendapatkan hadiah berupa uang pembinaan hingga medali dan piala. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban.